Kita lanjutkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan melanjutkan topik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita terhenti kemarin sampai interaksi sosial, ya. Benar? Halo, suara saya terdengar jelas, kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi kita kemarin itu terhenti pada saat interaksi sosial. Oke. Di interaksi sosial, ya, sebelumnya kita membahas kemarin ada fungsi-fungsi, ya. Ini di keluarga kemarin, ya, kita lihat sekilas, ya, untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian keagamaan, ya. Nah, di masyarakat, kita kemarin melihat bahwa di masyarakat itu ada individu dan ada hal-hal yang terjadi di masyarakat. Ada kerjasama sampai di sini kemarin, ya. Ada akomodasi, ada persaingan, dan ada konflik atau kontraksi. Oke, saudara, kita lihat sekarang di interaksi sosial dan struktur sosial. Saudara, masyarakat itu merupakan suatu sistem yang terorganisasi, dan sistem ini terjadi melalui interaksi masyarakat, ya, karena masyarakat merupakan suatu sistem yang terorganisasi, maka interaksi yang terjadi dengan masyarakat memiliki suatu pola, ya, tertentu, ya, tergantung nanti kita berada di masyarakat mana, ya. Tetap, ya, kita harus mengikuti pola atau norma yang berlaku di tempat kita berada. Jadi kita tidak bisa membawakan, ya, kebiasaan atau habit kita di tempat asal kita ke tempat kita berada. Tapi kita harus sesuaikan bagaimana situasi dan kondisi tempat kita berada. Oke, sebagai contoh ini, keluarga merupakan suatu unit sosial yang tidak saja terdiri dari individu-individu, melainkan juga terdiri dari status dan peran, ya. Artinya interaksi yang terjadi antara individu itu selalu terjadi dalam konteks peran dan status yang dimiliki oleh individu sebagai anggota keluarga itu. Kita contohkan di sini, ayah bukan sekadar pribadi, ya, yang berjenis kelamin laki-laki saja, tetapi dalam konsep ayah itu sendiri terkandung peran dan status sosial. Demikian hal juga dengan ibu, anak, dan bagian-bagian lain yang ada di dalam keluarga. Jadi masing-masingnya itu mempunyai peran. Sekarang apa sebenarnya yang menjadi apa itu status dan peran, ya? Status itu adalah posisi sosial yang diakui, yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat, ya. Setiap status meliputi sejumlah hak, ya, sejumlah kewajiban dan harapan-harapan yang mengarah ke interaksi sosial. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin, ketika kita berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat, kita itu akan ada hak, ya, tetapi juga akan ada kewajiban di sana. Kemudian tentu akan ada harapan-harapan sesuai dengan hak dan kewajiban yang kita miliki. Kemudian ada dua jenis status, yaitu ascribe status namanya, kemudian achieve status. Apa yang membedakan dua hal ini, ya? Kita lihat. Kalau dia ascribe status, itu adalah posisi sosial yang dimiliki oleh seseorang karena kelahiran, ya. Sedangkan achieve status adalah posisi sosial yang dimiliki oleh seseorang karena kemampuan dan usaha individu. Kemampuan ini dapat diukur secara signifikan. Jadi membedakan, ascribe status ini dimiliki seseorang karena kelahiran, ya. Jadi dia sudah dibawa semenjak dia lahir. Itu dinamakan dengan ascribe status. Kalau di achieve status, itu adalah status yang dimiliki ketika orang sudah berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Mungkin usaha yang dimiliki, ya. Karena usaha yang dimiliki, dia memiliki karyawan-karyawan, ya. Dia memiliki kolega-kolega, maka itu dinamakan dengan achieve status, ya. Ascribe status itu biasanya sudah masuk, ya, ketika seseorang lahir, tetapi achieve status biasanya didapatkan, ya, setelah orang berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, itu yang statusnya. Dan ini selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga nanti saudara menjadi seorang bidan, ya, tentu achieve statusnya juga akan ada. Kenapa? Karena memang saudara dapatkan ketika saudara sudah mempunyai ilmu pengetahuan, kemudian berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat.
saudara berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan kolega, maka saudara dapatkan achieve status, ya, achieve status. Kalau ascribe pasti sudah didapatkan semenjak saudara lahir, ya, begitu. Jadi status manusia itu ada dua, ya, seperti yang sudah saya bahas seperti itu. Kemudian bagaimana dengan peran, ya? Peran itu adalah komponen kedua dari interaksi sosial, ya. Peran ini berkaitan dengan pola-pola tingkah laku seseorang individu sesuai dengan status yang dimilikinya. Ya, oleh karena itu, peran merupakan ekspresi dinamis dari status. Ya, dengan perkataan lain, siapa yang memiliki status tertentu, maka dia akan memiliki peran tertentu. Ya, tentu kalau saudara bidan, maka saudara akan berperan sebagai seorang bidan. Ya, kalau nanti ada koleganya seorang dokter, maka dia akan berperan sebagai seorang dokter. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan status yang dimiliki oleh seseorang tadi, ya, itu yang dinamakan dengan peran. Jadi kalau peran sebagai ascribe status jelas, ya, dan di bawah. Contoh saudara status sebagai anak, ya, maka peran sebagai anak bagaimana? Tentu berhubungan langsung dengan kedua orang tua, seperti itu, ya, itu dinamakan dengan peran, ya. Lanjut. Sekarang kita lihat definisi masyarakat itu apa, ya. Jadi masyarakat itu adalah suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, tugas yang juga saudara bikin, kebudayaan itu sebenarnya lahirnya dari mana, ya? Lahirnya itu sebenarnya dari masyarakat. Masyarakat itu berasal dari mana? Dari berbagai individu yang mempunyai tujuan yang sama, ya, yang kita sudah belajar kemarin, ya. Jadi lahirnya kebudayaan karena adanya berbagai individu, ya, yang hidup bersama, kemudian melahirkan suatu ide yang muncul karena interaksi sosial yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, ya, suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Ini menurut Surjono Sukonto, ya. Kemudian definisi masyarakat society, apa pula itu? Itu adalah kolektif manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka pandang sama, ya. Jadi kalau masyarakat itu dipandang dari segi kolektif, ya, berkumpul, ya, maka itu adalah kolektif manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka pandang sama. Jadi nanti misal, ya, saudara berkumpul ini sesama bidan, ya, maka lahirlah masyarakat bidan misalnya. Nanti berkumpul pula saudara bergabung, ya, di kesehatan, maka di sana lahir pula, ya, masyarakat kesehatan. Di sana ada bidan, ada dokter, ya, ada perawat dan lain sebagainya, ya. Itu dinamakan dengan society, ya, kolektif. Ini menurut Kuncoro Ningrat. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis masyarakat, ya. Yang pertama dinamakan dengan masyarakat abstrak, yang kedua masyarakat atomistik, tiga masyarakat kasta, masyarakat konkret, yang keempat, yang kelima ekstraktif, yang keenam feodal, ya, kita lihat masing-masingnya, ya. Dan nanti juga ada menurut Surjono Sukonto, ada masyarakat organis, ada masyarakat petani, masyarakat terencana, masyarakat majemuk, masyarakat subsisten, ya, masyarakat tradisional, dan ada masyarakat transisional. Ya, kita lihat nanti, ya, ada definisi menurut masing-masing para ahli ini, ya. Selanjutnya ada masyarakat adat, ada masyarakat desa menurut Kuncoro Ningrat, ya, ada masyarakat dinamis, ada masyarakat kota, ada masyarakat kontemporer, ya, ada masyarakat modern, ya, dan juga ada masyarakat organik, ya, yang dinamakan dengan organic society, ya. Sekarang ini berkembang ini masyarakat organik ini, kecenderungan untuk kembali ke alam, ya. Semua, ya, produk-produk bahan makanan sudah organik semua. Itu menandakan masyarakat sudah beralih ke masyarakat organik. Sudah mengetahui, ya, pentingnya nilai kesehatan seperti itu, ya. Nanti, ya, kita bahas jenis-jenis masyarakat itu, ya. Mungkin juga nanti kalau sudah bertanya, kita juga akan bahas nanti. Kita lanjut dulu, ya, biar kita selesaikan materi ini. Materi cukup panjang, ya. Ada 44 slide, kita baru di 21 slide. Kemudian kita lanjut, ya. Sebenarnya kompetensi hari ini yang saudara, yang ingin saya berikan ke saudara ini di sini, ya, definisi kebudayaan atau culture, ya. Dan ini juga sejalan dengan hasil-hasil yang saudara
melakukan literatur review namanya ya, yang riset saudara yang saudara lakukan di antropologi sekarang itu namanya literatur review ya. Jadi saudara menjadikan referensi-referensi yang saudara dapatkan di media-media tertentu ya, tentu yang qualified ya, saudara gabung nanti kemudian saudara paparkan besok ya. Jadi di sini apa itu kebudayaan? Jadi kebudayaan itu adalah hasil karya, hasil rasa, hasil cipta manusia yang didasarkan pada karsa ya. Jadi perhatikan ya, hasil karya, ya, hasil rasa, hasil cipta manusia yang didasarkan pada karsa, ada kemampuan untuk menghasilkan ya. Maka konsep keilmuan sebenarnya itulah yang dinamakan dengan konsep ipteks ya. Jadi ada S di belakangnya, ada seninya ya, ada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, itulah sebenarnya yang menghasilkan kebudayaan itu ya. Dia berasal dari hasil karya seseorang ketika dia berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat, kemampuan yang dia miliki sehingga dia menghasilkan karya. Kemudian juga menghasilkan rasa. Rasa itu yang seni, jiwa-jiwa seni ya. Kalau dia seninya seni memasak, maka muncul ya menu-menu terbaru yang terkini, yang inovatif ya daripada pencipta rasa. Cipta juga seperti itu ya. Kalau dia seorang saintis, maka dia akan menciptakan mungkin barangkali hasil-hasil inovatif terbaru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, itu dihasilkan karena adanya karsa ya. Ada kemampuan untuk menghasilkan sesuai dengan ya expert di bidang masing-masing ya, kemampuannya di bidang masing-masing, maka dia menghasilkan karya, rasa dan cipta tadi ya. Itu yang dinamakan dengan kebudayaan. Kita lanjutkan. Kemudian definisi selanjutnya adalah dari kebudayaan itu adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Ya, itu juga disebut dengan kebudayaan. Ya, dia dihasilkan dari pengetahuan. Ketika kebudayaan dihasilkan dari pengetahuan, maka tentu ya budayanya itu adalah kebudayaan yang sesuai dengan karsa yang dimiliki oleh seseorang. Jadi agak mirip sebenarnya definisinya dengan yang tadi. Ya, ini menurut pencemaran indera. Sekarang, bagaimana dinamika masyarakat dan kebudayaan? Yang pertama, kita lihat konsep-konsep dan konsepsi-konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Nah, bagaimana pula itu nanti ya? Apa yang terjadi pergeseran-pergeseran yang terjadi kebudayaan sekarang misalnya karena adanya asimilasi dengan kebudayaan asing misalnya. Sudah banyak ya sekarang ya terjadi pergeseran kebudayaan akibat pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh manusia sebagai karsanya karena melihat kebudayaan bisa saja kebudayaan dari daerah lain dan bisa juga kebudayaan itu berasal dari negara lain ya, dan terjadi asimilasi di sana, ada percampuran ya sehingga ditemukan ya kebudayaan baru akibat terjadinya asimilasi dengan kebudayaan yang lain tadi ya. Sekarang bagaimana proses belajar kebudayaan sendiri ya? Yang pertama dikenal dengan proses internalisasi. Proses internalisasi itu adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, ya, yaitu mulai saat dia dilahirkan sampai akhir hayatnya, ya. Nah, kita sebenarnya, ya, sebagai manusia atau sebagai individu, sebenarnya sudah menghasilkan karsa, ya, dari apa yang kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, dari interaksi sosial yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kita juga menghasilkan budaya, ya. Apa itu yang apa? Biasanya kalau orang bergaulnya luas gitu, enak, maka biasanya dia suka bergaul, ya. Tetapi di dalam interaksi sosial itu ada juga orang yang tidak suka bergaul, ya, yang menghasilkan budaya introvert, ya. Introvert itu artinya tertutup, ya. Nah, itu bisa saja tercipta. Itu kenapa? Karena ada karsa di dalam diri kita sebagai individu, ya. Apakah itu salah? Tidak. Itu tergantung ke diri kita, ya. Nah, kita sebenarnya menentukan kita itu di akhirnya seperti apa, ya. Jadi itulah yang dinamakan proses belajar kebudayaan sendiri, yang dimulai dari internalisasi, ya, dimulai dari diri kita. Kemudian yang ketiga ada proses evolusi sosial, ya. Dalam proses evolusi sosial ini
terjadi di sana ada proses mikroskopik dan ada proses makroskopik dalam evolusi sosial. Ya, di mana proses evolusi dapat dianalisa secara mendetail, ya, mendetail makro, ya, makro itu kan luas, ya, detail, tetapi dapat dilihat juga secara keseluruhan dengan hanya memperhatikan perubahan-perubahan besar yang telah terjadi. Ya, jadi perubahannya apa? Ya, sebenarnya yang detail itu mikroskopik, ya. Yang lebih luas itu adalah makroskopik, ya, di mana proses evolusi sosial budaya secara makroskopik yang terjadi dalam suatu jangka waktu yang panjang, ya, dalam antropologi disebut dengan proses-proses pemberi arah, ya. Jadi kita mau kemana, ya? Inilah yang dinamakan di dalam proses antropologi dinamakan dengan directional proses, ya. Proses terjadi secara langsung ketika kita berevolusi sosial, ya. Apakah ini terjadi di kebudayaan kita? Iya, ya, terjadi di kebudayaan kita. Bahkan sekarang, ya, kebudayaan katakanlah Sumatera Barat saja itu juga terjadi evolusi sosial sebenarnya, ya. Sudah tidak lagi, ya, mengikuti bagaimana kebudayaan yang terjadi pada masa lampau, ya. Sudah terjadi evolusi, tapi evolusinya kalau saya lihat baik, ya, tidak jelek. Kalau baik, rasanya tidak menjadi masalah. Menjadikan orang Minang menjadi lebih baik itu tidak ada masalah. Malah bagus, ya, menurut saya. Oke, kita lanjut. Proses mikroskopik dan makroskopik dalam evolusi sosial, ya. Oke, sudah tadi, ya. Lanjut. Yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah proses difusi. Ya, difusi masuk, ya. Jadi konsep difusi itu adalah masuk. Jadi kalau di dalam pelajaran IPA dulu saya mengenal difusi itu ada suatu kompartemen. Kompartemen itu massa jenis, ya. Ada massa jenis yang besar, ada massa jenis kecil. Kalau difusi ini prosesnya adalah massa jenisnya kecil masuk ke massa jenis yang besar. Itu dinamakan proses difusi. Nah, ini dia di dalam antropologi seperti apa? Itu adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ya, bersama dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia. Turut tersebar pula berbagai unsur kebudayaan, sejarah dan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang disebut dengan proses difusi. Jadi dia menyebar, yang seperti yang saya katakan tadi masuk, ya, ke dalam. Dia merupakan salah satu objek penelitian ilmu antropologi, terutama sub-ilmu antropologi diakronik, ya, di mana proses difusi dari unsur-unsur kebudayaan antara lain diakibatkan oleh migrasi bangsa-bangsa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi. Jadi ada masuknya, ya, ada masuknya kebudayaan baru, kebudayaan lokal, karena ada interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini masuk dari orang baru masuk ke suatu wilayah yang sudah ada. Nah, itu dinamakan dengan proses difusi. Seperti yang saya sampaikan di awal, ya, proses difusi itu masuk, ya. Masuknya kebudayaan baru ke kebudayaan lokal atau kebudayaan yang sudah lama ada, sehingga terjadi penarikan atau pengambilan kebudayaan baru itu ke kebudayaan yang sudah ada. Itu yang dinamakan dengan proses difusi, ya. Oke. Selanjutnya akulturasi dan asimilasi, ya, di mana ini adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, ya, sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Nah, ini contoh yang nampak di Sumatera atau di Indonesia berarti. Sekarang kan lebih banyak kaum perempuan menggunakan hijab syar'i seperti itu, ya. Itu adalah proses yang terjadi lambat laun, ya. Karena baik, ya, itu tidak jadi masalah, ya. Sebenarnya akulturasi itu kalau seandainya terjadi baik, itu sebenarnya meningkatkan nilai kebudayaan. Tapi kalau seandainya merongrong, merusak nilai kebudayaan yang sudah ada pada suatu lokal atau pada suatu wilayah, itu tidak baik, ya, tidak bagusnya. Kalau contoh bajak, kalau dulu waktu saya itu di Bandung, ya, di Bandung waktu tahun-tahun 1996-an gitu, saya melihat kota Bandung itu seperti barat gitu, ya, sudah berpakaian terbuka seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah
perkembangannya akulturasinya lebih baik ya. Di sana malah saya lihat lebih Islami ya kalau kita bandingkan dengan di Padang ya, atau di Bukit Tinggi lah katakan, ya, atau di Sumatera Barat lah. Lebih syar'i mereka sekarang ya. Kenapa? Karena akulturasi ini maksudnya kebudayaan Arab ya di Bandung, sehingga lebih dominan sekarang para kaum wanita atau perempuan di sana itu memakai pakaian muslimah seperti itu. Kan sekarang banyak yang bercadar di Bandung, ya, seperti juga mungkin di Sumatera Barat ya. Tapi kalau di Bandung itu peningkatannya signifikan ya. Kalau saya bandingkan dengan saya ke sana tahun 1996, kemudian saya ke Bandung lagi tahun 2011 dan tahun 2016, nah itu sangat berbeda sekali, ya. Seperti itu dinamakan dengan akulturasi, ya. Oke, selanjutnya ada pula pembaruan atau inovasi ya di dalam kebudayaan. Itu adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, ya, sumber energi dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru, sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru, ya, suatu proses inovasi tentu berkaitan dengan penemuan baru dalam teknologi. Ya, jadi berkaitan dengan inovasi yang biasanya merupakan suatu proses sosial yang melalui tahap discovery dan invention. Ingat ya, inovasi itu pasti lahir yang pertama dari discovery, yang kedua dari invention. Jadi memang untuk menemukan sesuatu yang baru itu kita harus selalu menggali, ya. Orang bikin seperti apa, ya. Kalau Indonesia selalu ATM, ambil, tiru, kemudian menggunakan, ya. Ya, ditiru seperti itu. Nah, itu sebenarnya dari discovery, kemudian kita melakukan invensi pada suatu kebudayaan sehingga kita juga menghasilkan suatu kebudayaan yang baru. Ya. Sampai di sini mungkin ya, ini baru slide 29. Ada pertanyaan nggak? Karena kita hanya ini ya, waktu saya bisanya hanya sampai jam 8 ini. Karena jam 8 saya harus berangkat ke Padang ya, ada teman dengan ini wakil gubernurnya. Silakan Tessa Ramadhani. Ya. Jadi 10 menit ini saya gunakan untuk bertanya ya, diskusi. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mempertahankan budaya di tengah evolusi digital gitu? Ya, bagus nih Tessa. Jadi ya seperti mungkin jawaban awal untuk Tessa ini saya kembali ingatkan bahwasanya masyarakat itu mahasiswa itu adalah cerminan dari masyarakat ya yang luas ya. Jadi memang sekarang itu yang menjadi sebenarnya tidak masalah ya, karena memang dia sudah ada. Dia berarti kita harus menyikapi bagaimana sekarang evolusi digital itu bukan evolusi sebenarnya lagi, revolusi digital ya, karena dia berkembang sangat cepat ya. Bagaimana kita menanggapi munculnya revolusi digital sebagai mahasiswa kita, apa yang kita bisa lakukan? Sebenarnya dampak dari revolusi digital itu ada dua sebenarnya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kalau dampak positifnya sebenarnya jauh lebih besar ya ketimbang dampak negatif. Ya, jadi artinya kalau seandainya kita ingin ya menjadi bagian dari revolusi digital itu, maka tentu kita harus mengembangkan bagian-bagian yang positifnya saja. Ya. Bagian negatifnya kita buang. Ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau kita mahasiswa, saya cenderungnya lebih tidak ingin membahas yang negatifnya, karena negatif sebenarnya lebih ke filtrasi diri, ya, lebih ke saringan diri kita agar kita membuang semua yang dampak-dampak negatif. Jadi ambil semua yang berdampak positif. Itu saja barangkali, Tessa. Itu jawaban singkat saja. Ya. Ada ya, silakan Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Pak. Ya. Seperti apakah contoh imigrasi kelompok-kelompok manusia di masyarakat itu Pak? Oke. Bagaimana contoh imigrasi? Sebenarnya kalau imigrasi berarti masuknya manusia dari suatu daerah lain ke daerah kita, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan imigrasi. Sebenarnya contoh yang paling nyata sekarang
karena sudah zaman globalisasi, ini semua orang bisa masuk ke suatu daerah yang dia inginkan. Karena memang ada ada perjanjian kerjasama internasional ya yang memperbolehkan. Kalau contohnya sangat banyak sekali ya. Di Sumatera Barat juga sudah ada sih sebenarnya masuknya orang-orang asing ke kita. Ya, saya ke negara dulu ya biar jelasnya. Karena ini kan adalah konsepnya imigrasi. Jadi orang-orang dari negara lain itu sudah masuk dengan gampang di Indonesia. Kalau dulu visa ketat pengurusannya, sekarang visa itu gampang pengurusannya. Dan orang boleh tinggal sekian tahun sesuai dengan visa yang dia ajukan. Ya, maka ketika dia tinggal katakanlah 5 tahun ya di awal ya, atau katakanlah 3 tahun lah, 3 tahun di awal, kemudian dia bercampur atau melakukan pernikahan mungkin dengan orang pribumi, maka tentu imigrasi sudah mulai terjadi ya. Sehingga nanti ingat ya, kalau terjadi perpaduan dua kebudayaan, tentu akan melahirkan kebudayaan baru, dan itu hal-hal yang lumrah dan biasa. Contoh-contohnya banyak ya. Contoh-contohnya banyak, di antaranya orang Arab saja. Orang Arab sekarang banyak yang menikah dengan orang pribumi ya, atau katakanlah orang Cina juga sekarang banyak menikah dengan orang pribumi, sehingga menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang baru, yang nanti proses asimilasi kebudayaan itu nanti biasanya mengikut sertakan kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh bangsa dari negara lain. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita, itu hal itu sudah terjadi dan banyak terjadi saat ini. Begitu sih. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak, ini saya agak mempercepat ini ya, karena memang kita udah ditunggu. Barangkali pertemuan kita hari ini sampai di sini. Saya melihat hanya 28 orang yang hadir nih, Pak. Mohon dibuatkan absennya ya. Dan nanti share di grup. Saya belum memberikan materi ini di grup atau sudah? Pak? Ya, oke. Jadi nanti mungkin barangkali sambil jalan nanti saya akan kirim ya materi di grup ya. Saya pamit ya. Mohon duluan izin ya, karena harus ke kantor wakil gubernur Sumatera Barat. Ya. Dari sini mohon maaf ya kalau ada salah kata. Saya sudahi perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.